Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini atas kondisi pekerja migran Indonesia asal Temanggung yang disekap dan dianiaya majikannya di Malaysia selama 21 tahun, kita telah terhubung bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, sudah ada Pak Dato Indra Hermono. Kita sapa Pak Dato. Pak Dato, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Dato, ada Adisa di studio. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Sore. Pak Dato Hermono, ini jadi sampai sekarang sebetulnya bagaimana untuk kondisi dari korban dan sejauh mana proses pendampingan dari pemerintah Indonesia dan juga Malaysia untuk mendampingi dari korban ini? Apakah proses pemulangannya juga sudah dilakukan, Pak Hermono? Jadi begini, ini kan ada proses hukum yang harus dilalui oleh pihak majikan, karena kita ingin agar masalah ini betul-betul diproses sehingga keadilan bagi Ibu Seni ini betul-betul didapatkan. Ada dua hal yang ingin kita perjuangkan. Pertama adalah mengenai hak-hak keuangan dari Ibu Seni, yaitu kita tahu selama 21 tahun bekerja tidak pernah menerima gaji, bayaran sama sekali. Artinya ini kan ada hak keuangan. Belum lagi kita juga akan menuntut mengenai ganti rugi atas kecacatan fisik yang dialami Ibu Seni. Betul. Itu yang dari aspek tuntutan ganti rugi secara finansial. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa kasus ini itu tidak menguap begitu saja. Artinya bahwa pemajikan yang telah melakukan eksploitasi, telah melakukan penyekapan, telah melakukan penyiksaan, ini betul-betul harus dipertanggungjawabkan di muka hukum, sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Nah, terkait dengan proses hukum ini, kami mohon agar pihak keluarga pun bersabar, karena kalau misalkan Ibu Seni minta segera dipulangkan, artinya kasus ini akan berhenti. Ya. Jadi ini yang kita hindari, dan kita mohon kesabaran dari pihak keluarga bahwa proses hukum sedang berjalan. Ya, tadi sore saya sudah bicara dengan lawyer kita untuk apa-apa saja yang harus kita perjuangkan, dan untuk memastikan bahwa hukum betul-betul ditegakkan sehingga keadilan bagi Bu Seni, apakah itu keadilan finansial maupun keadilan yang terkait dengan penyiksaan dan penyekapan ini juga harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Nah, ini memang memerlukan waktu, karena kan Ibu Seni juga harus dimintai keterangan di muka pengadilan dan lain-lain. Baik, penegasan Pak Hermono artinya memang untuk bisa mendapatkan hak-hak mulai dari gaji yang selama 21 tahun tidak dibayarkan, kemudian juga pemulihan medis untuk Ibu SN, begitu, memang ini akan dilakukan. Proses peradilannya adalah di Malaysia, sehingga memang tidak bisa terlebih dahulu Ibu Seni untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Begitu, Pak Hermono? Betul, karena ini kan locus delicti atau peristiwa terjadinya kekerasan dan lain-lain terjadi di Malaysia. Oleh sebab itu, maka hukum Malaysia lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Nah, ini yang kita khawatirkan, kalau pihak keluarga terus mendesak agar Ibu Seni segera dipulangkan, maka semua hak-hak Ibu Seni akan hilang dengan sendirinya. Kasus ini akan gugur akibat saksi korban ini tidak dapat dimintai keterangan di muka pengadilan. Jadi saya berharap agar biarkan proses hukum ini berjalan di pengadilan, sehingga kita betul-betul mendapatkan keadilan bagi Ibu Seni. Yang kita ingin pastikan adalah bahwa KBRI ini akan berusaha semaksimal mungkin agar proses ini berjalan dengan baik, ya, karena ini kan sudah menjadi perhatian publik baik di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi jangan sampai kasus ini menguap begitu saja, tidak ada penyelesaian, dan Ibu Seni pulang, itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan ini akan terus berulang hal-hal seperti ini. Jadi mohon bersabar ya pihak keluarga, kita selesaikan masalah ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Malaysia. Ya. Pada saatnya nanti memang
pengadilan memutuskan boleh dipulangkan, pasti akan kita pulangkan. Oke, proses hukum sesuai dengan aturan dari Malaysia, tapi sejauh ini apakah dari pemerintah Indonesia memiliki kendala tertentu terkait dengan proses hukum yang dilakukan di Malaysia, bagaimana koordinasinya, kemudian juga status dari seorang tersangka, majikan dari Ibu SN ini, kan ini disampaikan merupakan tahanan rumah. Apakah hal tersebut tidak ada concern atau isu dari pemerintah Indonesia? Tidak, karena kan begini, kita sudah mengirimkan surat secara resmi kepada pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri. Kita berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, kepada Jaksa Agung Malaysia, kepada Mahkamah Agung Malaysia. Kita minta agar masalah ini betul-betul ditegakkan, karena ini menjadi perhatian publik dan pemerintah Indonesia. Yang kedua, masalah tahanan rumah itu memang aturan hukum Malaysia memungkinkan seseorang itu ditahan rumah dengan jaminan. Jadi itu memang tidak melanggar undang-undang Malaysia karena jaminan itu dimungkinkan. Tetapi tentu dengan jaminan itu bukan berarti majikan bisa lepas begitu saja. Ya, ini tetap mereka di bawah pengawasan dari aparat Malaysia. Jadi sejauh ini kita tidak melihat adanya kendala ya untuk ini kan baru tahap awal, baru Bu Seni ini kan baru dimintai keterangan yang nanti tentu akan di cross check di proses pengadilan, dan kita sudah mempersiapkan lawyer untuk mendampingi Bu Seni ini. Ya, itu tentu yang perlu kita pastikan begitu ya, agar kemudian juga terduga tersangka begitu ya atau pelaku ini memang tidak berkeliaran begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja, namun memang kita perlu kepastian juga. Tapi satu hal Pak Hermono terkait dengan proses kerja dari Ibu SN ini di Malaysia, apakah Anda sudah mendapatkan informasi beliau bekerja memang melalui jalur resmi? Jika memang resmi, bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia begitu ya untuk para warganya yang bekerja di luar negeri, namun bisa terjadi atau kecolongan seperti ini, Pak Hermono? Jadi kalau mendengar keterangan Bu Seni yang kita minta kemarin, dia berangkat itu bersama dengan temannya lah ya, temannya di kampung, dan juga ada komunikasi dengan temannya juga di Malaysia. Jadi kita pastikan memang Bu Seni ini bekerja secara tidak sah atau secara undocumented, tidak memiliki dokumen. Dan bahkan dia tidak memiliki dokumen sama sekali karena selama 21 tahun dia ini tidak pernah dibuatkan paspor, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak luar, tidak boleh keluar rumah, ya. Dan tentu kita tidak mungkin mengetahui seseorang yang ada di dalam rumah tanpa atau kalau tidak ada pengaduan. Nah, kasus ini pun terungkap karena ada pengaduan dari pihak anak majikan justru yang mengadukan ya. Jadi tidak mungkin kita mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah seorang warga, katakan. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada pengaduan ya. Tetapi karena ada pengaduan dan pihak kepolisian Malaysia juga cepat bertindak untuk mengamankan Ibu Seni ini. Jadi ini bukan berarti lepas dari pengawasan. Bagaimana kita mengawasi rumah tangga satu orang, ada 100 berapa, 35, 30, mungkin 20 juta rumah tangga ya. Kan tidak mungkin kita mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah orang. Baik, oke. Kita tahu bahwa ini memang sangat miris sekali, selain tidak digaji kemudian mengalami eksploitasi yang sungguh dalam begitu. Jika tidak dilaporkan oleh anak majikan korban, anak majikan pelaku, mungkin kita tidak akan mengetahui kasus ini. Tapi selain kasus dari Ibu Seni, apakah ada kasus serupa yang ditemukan juga oleh pihak KBRI sejauh ini? Banyak, bahkan dalam yang bersamaan saat ini saya sedang menangani 3 kasus ya, selain Bu Seni. Yaitu satu pekerja rumah tangga juga asal dari Sumatera Barat yang juga mengalami penyiksaan fisik, disiram air panas sampai dia melarikan diri kabur dari rumah majikan di lantai 29. Dia nekat turun pakai tiang di luar apartemen begitu, turun ke lantai 28, turun ke lantai 21 sampai ditemukan oleh petugas keamanan di apartemen tersebut dan dia diselamatkan oleh pemadam kebakaran dan polisi. Tadi siang saya pun baru memediasi ada pekerja rumah tangga kita asal Lampung yang selama 22 tahun
bukan tidak dibayar, tetapi dia dibayar cuma uangnya tidak diserahkan. Kalau menurut pengakuan majikannya, uang itu disimpan. Nah, sekarang kalau sudah sampai 22 tahun, uang itu tidak dibayarkan, kan ini persoalannya menjadi hitung-hitungannya bagaimana. Selama 22 tahun, berapa nilai gaji pada 20 tahun yang lalu katanya. Apakah nilai, katakanlah 400 ringgit. 400 ringgit 20 tahun yang lalu dengan 400 ringgit. Dengan nilai sekarang itu kan sudah jauh berbeda. Nah, kalau gaji tidak dibayar sampai 20 tahun katakanlah, maka akan ada kesulitan bagi kita untuk memperhitungkan sebetulnya berapa hak yang harus diterima oleh pekerja kita. Karena nilai uang 20 tahun yang lalu dengan nilai uang sekarang kan sudah jauh berbeda. Ini kita akan mengalami kesulitan seperti ini gitu ya. Selain kasus Ibu SN yang viral, tentu sebetulnya masih banyak juga kasus serupa yang terjadi. Pak Hermono, tapi terakhir singkat saja, kapan kemudian proses pemulangan dari Ibu SN? Sepertinya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, tetap harus menunggu dari proses hukum yang berjalan di sana. Betul, karena berapa misalkan kompensasi yang harus dibayar oleh majikan terhadap Bu SN dan juga berapa hukumannya itu kan harus atas dasar putusan pengadilan, ya. Jadi pengadilan lah nanti yang akan memutuskan bahwa majikan itu harus membayar sekian, termasuk gaji, termasuk kompensasi, kecacatan fisik dan lain-lain, itu hanya dapat ditentukan oleh pengadilan. Ya. Sebelum kita nggak mungkin menyelesaikan ini di luar pengadilan ya. Ini yang menjadi persoalan. Jadi memang betul ini memerlukan waktu, tetapi nanti pada saatnya pengadilan memutuskan bahwa Ibu Seni boleh dipulangkan karena keterangan yang diperlukan dianggap cukup, maka kita akan pulangkan. Baik, terima kasih kalau begitu atas update dan juga informasi yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore, Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, atas waktu dan informasinya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih.